Hello, everyone. In today's topic, we are going to discuss about present tense using linking verb, or we call it as non-verbal sentence. Baik, kali ini kita akan membahas video materi terkait dengan kalimat present tense yang menggunakan linking verb. Di video sebelumnya, kita sudah membahas terkait dengan present tense yang menggunakan verb satu. Nah, sekarang kita akan membahas materi present tense yang menggunakan linking verb atau menggunakan to be. Ya. Definisi dari present tense yang menggunakan linking verb ini adalah biasanya kalimat nonverbal ini digunakan untuk menggambarkan a state of being or to connect the subject of the sentence with its complement. Jadi kalimat present tense dengan linking verb ini, linking verbnya yaitu is, am, are atau to be biasa kita sebut ya, digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan atau ya mengilustrasikan suatu kondisi saat ini atau untuk menghubungkan subjek dari satu kalimat itu dengan komplementnya, dengan pelengkapnya. Di sini kita bisa melihat pola dari kalimat present tense yang menggunakan linking verb. Tentu yang pertama adalah ada subjek ya. Dalam satu kalimat tidak mungkin ada subjek, pasti ada subjeknya. Di sini subjek, kemudian diikuti oleh linking verbs ya. Nanti bisa salah satu ya, apakah is, apakah am atau ataukah are. Penggunaan is, am, are ini nanti akan bergantung pada subjeknya. Apakah subjeknya tunggal atau subjek jamak. Kemudian setelah to be maka diikuti dengan non-verb ya, bukan kata kerja. Melainkan selain kata kerja yaitu ada adjektif, bisa adjektif. Kata sifat bisa juga diikuti noun, kata benda. Bisa juga diikuti dengan adverb atau keterangan. Adverb di sini bisa keterangan tempat, adverb of place, atau keterangan waktu, adverb of time biasanya. Di sini kita melihat juga penggunaan linking verb is ma ini tadi sudah saya sebut bahwa terkait is ma ini nanti bisa berubah tergantung subjeknya. Apakah subjeknya itu tunggal atau subjeknya jamak. Untuk linking verb atau to be is biasanya digunakan untuk subjek tunggal dan pasti subjeknya tunggal kecuali subjek I dan subjek you. Subjek I tidak bisa pakai is, ya. Subjek I pakainya adalah am. Dia khusus punya pasangannya sendiri yaitu I am, begitu ya. Kemudian untuk subjek you, ya, meskipun dia tunggal, tapi you juga bisa berarti kamu tunggal, bisa juga berarti kalian jamak. Maka you juga tidak bisa pakai is. Dan di sini are, yes, to be atau linking verb are digunakan untuk subjek jamak termasuk you. Berikut contoh dari kalimat-kalimat present tense yang menggunakan linking verb, di mana di situ kita tidak akan menemukan verb dalam kalimat contoh tersebut. Pasti semuanya adalah kalau tidak adjektif, bisa noun, bisa juga adverb. Kita lihat nomor satu, kalimatnya the sky is blue. The sky is blue. Langitnya biru. Ya, di sini kita melihat bahwa to be yang dipakai atau linking verb yang dipakai adalah is. Kenapa? Karena subjeknya tunggal, yaitu the sky. Kemudian pertanyaannya, tahu dari mana the sky itu tunggal? Ini adalah kata benda atau noun. Kata benda itu kalau dia jamak pasti ada ditambah s. Sedangkan the sky ini tidak ada tambahan s, maka dia tunggal. Jadi kita bisa simpulkan bahwa the sky tunggal karena tidak ada tambahan s. Kalau ditambah s, the skies ya, itu juga nanti akan menjadi jamak. Namun tulisannya tidak the sky seperti ini ya. Kalau ditambah s nanti menjadi skies ya, skies ya jamaknya. Karena the sky tunggal maka linking verbnya di sini pakai is ya. Blue di sini adalah adjektif, kata sifat. Number two, she is happy. Dia, she ya, subjek tunggal, maka pakainya is. Ya. Happy, bahagia atau senang. Dan itu termasuk sebagai adjektif. Pertanyaannya begini, bisa nggak kita mengatakan she happy?
Bisa kalau hanya mengatakan. Secara arti bagaimana? Bisa dipahami, tapi secara struktur atau kalimat bagaimana? Jelas salah, ya, karena semua kalimat bahasa Inggris pasti ada subjek dan verbnya. Sedangkan she happy ada subjeknya tapi tidak ada verbnya. Maka kita butuh linking verb karena happy non-verb. Kemudian number three, they are students. Di sini pakai to be are karena subjeknya they jamak. Dan students, meskipun students itu adalah manusia bernyawa, tapi dia termasuk untuk jenis kata dalam bahasa Inggris adalah noun. Karena noun itu meliputi semua kata benda, bernyawa ataupun tidak bernyawa. Jadi students adalah noun. Maka they are students. Pakai to be are karena subjeknya jamak they. Kemudian number four, the professor is in the meeting room. The professor subjeknya tunggal, pakainya is. Nggak bisa the professor are. Karena profesor tunggal. Tahu dari mana tunggal? Tidak ada tambah s setelah kata professor. Ya, karena the professor meskipun manusia seperti tadi juga termasuk sebagai noun kata benda. Maka the professor tunggal pakainya adalah is. Kemudian in the meeting room ini adalah adverb of place, keterangan tempat. Inilah contoh kalimat ya terkait dengan kalimat present tense yang menggunakan linking verb atau non-verbal sentence di mana di situ ada penggunaan to be, is atau am atau are. Bahasa Indonesia tidak memiliki atribut ini. Tidak ada atribut atau komponen to be. Maka sangat berbeda pola kalimat bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kita ambil contoh kalimat present tense ya dengan linking verb yang salah. Di antara 10 ini yang salah adalah number one, two, three, four, five correct, 5 betul ya. Six, seven, eight, nine incorrect, salah ya. 10 correct, betul. Number one, let's see. Kita cek sama-sama. Nomor satu, they, is. Lah, ini salahnya. Subjek they jamak pakai to be is atau linking verb is harusnya they are. Number two, I are juga salah karena I pasangannya am. I linking verbnya pakai am. Number three, she am juga salah. She tunggal tapi am hanya khusus untuk I. Harusnya she is a doctor. We is juga salah. We jamak ya, artinya kita lebih dari satu, harusnya pakai to be are. We are students. Kemudian five, you are angry. Correct. Subjeknya you, to be-nya pakai are. Sudah betul. Kemudian number six, seven, eight, nine. Six, seven, masih masalah to be. It am, salah ya, harusnya it is cold outside. Here are tall, he are tall, harusnya he is tall. Kemudian number 8, the cat sleep. Wah, ini juga salah. Karena apa? Ini ikut pola verb satu, present tense dengan verb satu dan subjeknya tunggal, yaitu the cat. Ada di video sebelumnya kita bahas tentang present tense dengan verb satu. Maka nanti kalau sudah lupa bisa cek lagi tuh contoh-contoh dan penjelasan tentang present tense menggunakan verb satu seperti apa. Di sini harusnya the cat sleep tambah s ya, the cat sleeps. Karena kalau subjeknya tunggal, verb satunya harus tambah s, es atau es. Dan di sini paling tepat tambah s polanya. Kemudian we plays ini juga salah. We itu subjek jamak, padahal verb satu tambah s play ini hanya berlaku untuk subjek tunggal. Sedangkan we subjek jamak, maka place-nya salah. Harusnya we play games. Maka itu betul. Nomor 10 sudah correct. She is in the kitchen. She subjeknya, to-be-nya pakai is. In the kitchen, keterangan tepat. Di slide ini adalah tampilan bagaimana pola kalimat penggunaan kalimat present tense ya yang menggunakan to be atau linking verb ya dari mulai kalimat berbentuk positif ya kemudian bagaimana berubah menjadi negatif kemudian berubah menjadi kalimat tanya ya kesimpulannya adalah ya kalau untuk kalimat positif menjadi negatif tinggal ditambah not
Letak notnya setelah to be seperti berikut. Kemudian untuk kalimat tanya present tense dengan to be, perbedaannya adalah to be-nya di depan subjek atau linking verb-nya di depan subjek. Sedangkan kalau kalimat positifnya to be-nya setelah subjek. Tinggal dibalik saja taruh depan. Kemudian yang bawah ini adalah pola pengembangan kalimat tanya dengan 5W1H, 5W and 1H. Yaitu apa? 5W1H, what, kata tanya ya. Kata tanya what, where, when, why, who, how. Dan cara menggunakan 5W1H ini digabungkan dengan kalimat tanya menggunakan present tense, tinggal ditaruh di depan to be saja. Seperti berikut ini. Why are the flowers beautiful? Kalau hanya kalimat tanya tanpa 5W1H, jadinya hanya are the flowers beautiful. Secara arti juga agak berbeda. Arti dengan menggunakan are, is di depan seperti ini, kalimat tanya seperti ini, artinya apakah? Are the flowers beautiful? Artinya apakah bunganya indah? Dan di sini hanya membutuhkan jawaban yes or no. Kalau yes, yes they are. Yes the flowers are. Yes they are. Atau no, no they are not. Is the cake delicious? Yes it is. Atau no it is not. Nah, ketika ditambah dengan why, pola kalimatannya to be di depan subjek tetap tidak berubah ya untuk kalimatannya, tinggal ditambah 5W1H di depannya. Mau pakai yang mana? Apakah why, apakah what, apakah how? Mana yang kira-kira mau digunakan dalam pengembangan kalimatannya menggunakan present tense with linking verb. Berikut adalah contoh soal yang harus kita selesaikan di antara nomor 1 sampai 15. Kira-kira kita diminta untuk memilih verb-nya, linking verb yang tepat. Apakah pakai is, am, atau are. Dan di samping kiri ini adalah pengingat kita bahwa kalau regular nouns, ya, kata benda yang beraturan, ada cat, kalau jamak menjadi cats, tinggal ditambah s. Jadi kesimpulannya adalah untuk kata benda regular, nanti ketika jamak ditambah s saja. Sedangkan irregular nouns, kata benda yang tak beraturan, nanti ketika jadi tunggal, dari tunggal menjadi jamak, dia tidak ada penambahan s, ya, melainkan kata bendanya berubah. Seperti ini, child menjadi children, tooth menjadi teeth, mouse menjadi mice, person menjadi people, goose menjadi geese, foot kaki menjadi feet. Iya, jadi seperti itulah perubahan kata benda yang tak beraturan. Tapi kalau beraturan hanya butuh ditambah s, cats, books, schools. Dan nanti akan berdampak subjek tunggal jamak itu kepada to be yang digunakan. Ambil contoh nomor 1. This pakainya adalah is, karena this itu untuk tunggal. Dia subjek tunggal. Water, ini tunggal tanpa s, maka pakainya is. The children, ini termasuk jamak, ya, dari kata child, children, plural ya. Maka pakainya are. Information, tidak ada s ya, maka pakainya is. Dan information termasuk kata benda yang tak bisa dihitung atau uncountable noun. Semua uncountable noun, kata benda tak bisa dihitung, termasuknya tunggal hitungannya. Kemudian this itu untuk jamak, artinya ini, ya, pakainya maka are. These are. Money tunggal, tidak ada s-nya ini, maka pakainya is karena money juga termasuk uncountable noun. She pakainya is, ya. Furniture is, the dog is, milk is, they are, time is, it is, love is, these are. Itulah ulasan terkait dengan present tense yang menggunakan linking verb atau non-verbal sentences. Poin utamanya adalah subjek tunggal dan subjek jamak sangat berdampak pada penggunaan nanti is, apa am, apa are di dalam suatu kalimat. Dan untuk kalimat tanya tinggal dibalik saja to be-nya ditaruh di depan subjek. Okay everyone, thank you so much and see you next time.